Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam kebaktian rumah tangga, episode Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025, tertulis dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat 24 hingga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, satu hal yang pasti bahwa tidak ada orang yang ingin hidup menderita. Semuanya ingin hidupnya bahagia dan jauh dari apa yang namanya penderitaan. Namun selama kita tinggal di tengah dunia ini, kita pasti akan diperhadapkan dengan dua sisi kehidupan yang datang silih berganti, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Dikala kita menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan, pasti ada alasan dan dasarnya yang membuat kita bersukacita. Namun dikala kita menghadapi penderitaan, begitu sering kita menjadi khawatir, ragu, apakah kita dapat melewati semua penderitaan yang sedang terjadi? Apakah kita mampu bertahan dan memenangkan setiap proses yang terjadi? Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk memahami bagaimana caranya menyikapi situasi hidup yang dilanda oleh penderitaan. Belajar dari pengalaman Paulus, kita diarahkan untuk memiliki kedewasaan iman agar tidak putus asa dalam melewati setiap pergumulan yang membuat kita menderita. Jemaat Tuhan, surat Kolose ini dituliskan Paulus dikala ia sedang menghadapi penderitaan di dalam penjara di Roma. Ia dipenjara oleh karena berita Injil yang ia sampaikan. Ia dibenci, difitnah, dianiaya, dan dipenjarakan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Injil Kristus semakin tersiar. Namun sekalipun Rasul Paulus dipenjara, tubuhnya terpenjara, tetapi semangatnya untuk memberitakan Injil tidak ikut terpenjara. Dari penjara yang penuh dengan penderitaan itu, Paulus memberikan semangat dan tuntunan kepada jemaat di Kolose yang kala itu diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan oleh para guru-guru palsu yang saat itu mengajarkan bahwa bagian dari cara memperoleh keselamatan adalah dengan menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah alam semesta. Di samping itu, guru-guru palsu itu juga mengajarkan agar setiap orang taat dan menjalankan peraturan sunat dan berbagai pantangan-pantangan lainnya. Untuk itulah Rasul Paulus menuliskan suratnya ini dengan tujuan untuk mengemukakan ajaran Kristen yang sesungguhnya dan menentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Paulus memberikan penekanan pengajaran bahwa hanya Kristuslah sumber keselamatan yang sejati
bukan yang lain. Dalam ayat 13 hingga 14 Paulus mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Untuk itulah Paulus sangat mengharapkan agar jemaat di Kolose tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus telah rela menderita hanya demi keselamatan kita umat manusia. Penderitaan Kristus tidak seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, termasuk orang-orang Kristen di Kolose, yang harus diperhadapkan dengan tantangan oleh karena kesungguhan mereka dalam mengikut Yesus. Artinya, Paulus menyemangati keteguhan iman mereka agar jangan sampai menyerah dan mau disesatkan oleh rupa-rupa ajaran yang palsu. Saudara terkasih, Paulus sendiri menyatakan bahwa ia sendiri yang mengalami penderitaan dalam penjara tidak pernah menjadi tawar hati dalam mengikut Yesus. Rasul Paulus sendiri menyatakan sikapnya bahwa ia justru bersuka cita di tengah penderitaan oleh karena Injil Kristus yang ia beritakan itu. Adapun makna penderitaan bagi Paulus dianggapnya sebagai suatu konsekuensi kesetiaan dalam mengikut Yesus yang harus ia lalui. Ia merasa bersuka cita karena diberi kesempatan untuk melewati semuanya. Paulus sendiri mengalami banyak penderitaan dalam melaksanakan tugasnya untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Meski demikian, Paulus tetap bertekun dalam tugas mulia tersebut sehingga berita keselamatan dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain. Meski ia harus mendapat aniaya, namun Paulus tetap bertekun dalam menasihati, mengajar dan memimpin tiap-tiap orang agar datang kepada Yesus Kristus, agar beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Seperti Paulus, tentunya setiap orang percaya harus siap sedia untuk menderita. Yang dimaksud di sini bukanlah penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan, sehingga seseorang pantas mendapat hukuman, melainkan penderitaan yang timbul karena seseorang menaati kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jemaatnya terkasih, sungguh luar biasa pandangan iman Paulus atas penderitaan oleh karena Injil. Kiranya hal ini semakin mendeguhkan iman kita, agar jangan sampai bersungut-sungut atau tawar hati, apalagi menyerah dalam menghadapi berbagai penderitaan. Seandainya kita dibenci, difitnah, bahkan dianiaya oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena kesungguhan dalam pelayanan, jangan pernah putus asa. Ketahuilah, memang iblis tak pernah rela melihat semakin banyak orang yang bertobat dan percaya pada Yesus. Iblis selalu mencari cara untuk memporak-porandakan iman orang percaya dengan berbagai cara yang begitu licik. Ia selalu berusaha menggoncang tubuh Kristus dan orang-orang percaya, bahkan termasuk dengan berbagai rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Iblis tidak lagi menyerang dari luar saja, namun iblis juga sudah hadir ke tengah-tengah gereja untuk menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara sama pelayan, di antara sama orang-orang percaya, sehingga tidak ada lagi kasih dan kesungguhan untuk melayani Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara mengalami tantangan yang begitu berat dalam mengikut Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah, namun jadilah seperti Paulus yang menganggap bahwa penderitaan itu sebagai bagian dari kesetiaannya dalam mengikut Yesus. Saudara terkasih, di samping itu Rasul Paulus memaknai bahwa sebagai pelayan yang setia, ia mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya untuk memberitakan firman Allah kepada semua orang yang di dalamnya terdapat rahasia Allah yang dinyatakan kepada semua orang, dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya adalah Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan.
Itulah yang diberitakan Paulus melalui berbagai rubah pengajaran dalam segala hikmat. Sekaligus itu jugalah yang diusahakan dan dipergumulkan Paulus dengan segala daya dan tenaga yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara terkasih, apa yang boleh kita lihat di sini bahwa Paulus begitu bersemangat dalam memberitakan Injil. Baginya tidak ada kata menyerah atau berhenti, sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Penderitaan demi penderitaan harus ia lewati. Namun tak satu pun di antara penderitaan itu, apakah aniaya, penjara, sakit penyakit, mampu memisahkan dia dari kasih Allah. Justru ia bersuka cita di dalam penderitaannya itu, karena ia sungguh meyakini bahwa Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Jemaat Tuhan, demikian halnya dengan kita para orang percaya, agar jangan pernah menyerah dalam segala kondisi situasi kehidupan yang bagaimanapun juga. Yakinlah Tuhan telah merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari esok yang pasti lebih baik dari hari kemarin. Sebab hari esok dan masa depan yang Tuhan janjikan bagi kita adalah situasi hidup yang berkemenangan dan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, seberat apapun tantangan dalam pelayanan, sesempit apapun jalan yang harus kita tempuh, dan seberat apapun salib yang harus kita pikul, namun tetaplah setia mengikut dan melayani Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun susah dan menderita di tengah dunia ini, tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, namun Ia selalu menyatakan penyertaan-Nya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh melayaninya, yang sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami, yang selalu menyertai kami dikala kami melewati beragam penderitaan. Tuntun kami Tuhan, agar tetap setia dan bersemangat di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah sikap hidup kami dalam mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Amin.